Jadi saya merekomendasikan tumpang sari paling bagus pepaya adalah dengan cabai rawit. Di samping penanganannya mudah dan harganya pun tidak kalah jauh dengan cabai-cabai lainnya. Yang penting kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan panen yang maksimal. Oke, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, saya sedang berada di lahan tumpang sari pepaya dengan cabai rawit. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan tumpang sari pepaya dengan cabai rawit. Kenapa saya pilih cabai rawit? Karena yang pertama hemat bibitnya juga hemat. Kita dapat membuat bibit dari tanaman kita sendiri tanpa kita beli di toko. Yang kedua, untuk perawatannya sangat mudah. Di samping dari pencegahan penyakit dan hama, itu lebih mudah ketimbang tanaman besar, cabai besar ataupun cabai keriting. Yang berikutnya, untuk olahan lahan itu sangat mudah dan sangat simpel tanpa ribet. Dulunya ini kita untuk pupuk dasarnya kita ikutkan dari pepaya ini, guys. Karena pepaya ini dulu saya kasihkan pupuk kandang dari kandang sapi dan kita campurkan dari kandang ayam. Lalu di dekat-dekat tanaman pepaya ini kita sulami dengan cabai rawit. Alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat sangat lebat dan sangat subur, guys. Walaupun ada virus Gemini, untuk cabai rawit itu tidak terlalu menggagalkan panen, karena saat terkena virus Gemini pun ini masih berbuah sangat lebat, guys. Jadi keuntungan dari cabai rawit ini adalah tetap berbuah walaupun terkena virus, itu salah satunya. Yang kedua, untuk masalah hasil tidak kalah jauh dengan cabai rawit maupun cabai keriting. Jadi Anda bisa membandingkan cabai mana untuk tumpang sari agar kalian lebih mudah untuk menangani dan mengendalikan, seperti itu. Karena untuk perawatannya, kita kalau namanya cabai rawit ini kalau bisa kita pilih yang cabai besar, yang bulat, guys, bukan yang kencana, bukan yang lain sebagainya. Karena apa? Kalau kita jatuhnya di harga-harga murah, itu proses pemetikan untuk operasional masih nutup. Jadi di samping kanan kiri saya adalah rawit cempluk yang berukuran besar. Jadi untuk proses pemetikannya itu lebih cepat. Kalau kita untuk benihnya kita gunakan dari cabai rawit yang kecil, yang panjang, itu saat kita menjumpai harga di bawah 10.000 itu rasanya separuhnya itu nggak cukup untuk biaya operasional pemetikan dan perawatan. Sehingga saya merekomendasikan cabai yang menurut saya paling bagus untuk seluruh musim ataupun di semua harga itu adalah cabai rawit cempluk yang berukuran besar. Emang kadang pasar tertentu tidak meminati untuk cabai ini, tapi di sekitar saya ini alhamdulillah cabai cempluk ini sangat diminati di pasaran. Jadi lokasi pasar saya itu yang pertama di Pasar Koya dan di Pasar Sumpyuh. Jadi saya udah punya bakul kurang lebih ada 3 tahun sampai 4 tahun ibu saya yang selalu membawa panenan saya, sehingga saya akan menanam yang sekiranya masuk di pasaran. Jika di tempat Anda kurang laku untuk jenis cempluk ataupun yang besar ini, bisa kalian tanam untuk merek cempluk yang semi, Ori 212 ataupun dari merek Kencana ataupun dari merek-merek lainnya, seperti itu. Yang penting sesuai dengan kriteria pasar ataupun sekiranya masuk di pasaran lokal Anda ataupun di sekitar Anda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan tumpang sari cabai rawit yang bagus, yaitu kita gunakan cabai cempluk. Seperti itu. Jadi intinya kenapa saya gunakan cabai rawit, karena cabai rawit ini saat kita terkena virus ataupun cabai kita terkena virus itu tetap berbuah. Jadi saya belum menjumpai cabai kena virus Gemini buahnya itu nggak ada, pasti ada. Kalau saya tanam cabai keriting, saya tanam cabai sayur, itu buah pertama itu setelah itu nggak ada. Tapi kalau tanam untuk cabai rawit, entah itu Kencana, entah itu cempluk Ori 212, entah itu Dewata, itu biasanya tetap berbuah. Kadang juga tetap berbuah lebat, dan saya heran seperti itu. Makanya saya merekomendasikan tumpang sari yang bagus pepaya dengan cabai adalah cabai rawit.
Jadi bagi saudara di rumah yang akan mencoba, silakan coba. Untuk masalah pupuknya sangat sederhana, yang penting kita melaksanakan perawatan dan pencegahan. Saat terkena penyakit antraknosa, kita segera mengatasi, jangan menunggu ataupun menunda, karena untuk virus antraknosa itu sangat cepat penularannya. Yang berikutnya, masalah untuk rontok daun ataupun rontok buah, itu kita gunakan penyemprotan juga banyak yang sudah ada nutrisinya, seperti KNO merah cair, KNO putih cair, yang penting memenuhi sesuai dengan kebutuhan, baik itu sulfurnya, baik itu fosfatnya, baik itu kaliumnya, yang penting sesuai dengan kebutuhan tanaman cabai. Oke, kita langsung aja kita lihat cabenya agar kita bisa melihat keseluruhan, dan pepayanya ternyata masih produktif. Langsung kita cek. Jadi ini guys, penampakan cabai rawit yang berada di tanaman pepaya saya ataupun tumpang sari di lahan pepaya. Nah ini guys, pepayanya masih berbuah, lumayan lebat, tapi sudah tinggi guys, kurang lebih 3-4 meter. Jadi dulunya sebelum ini agak berkurang bunganya, lalu kita punya ide untuk melaksanakan tumpang sari guys dengan cabai rawit. Kenapa saya gunakan cabai rawit untuk sebagai tumpang sari? Karena cabai rawit itu sangat mudah untuk kita kondisikan ataupun kita kendalikan dari segi penanganan hama maupun penyakit. Jadi bisa dilihat saat terkena penyakit virus Gemini pun buahnya masih sangat lebat. Yang penting kita tetap melaksanakan penyiraman dan penyemprotan untuk melakukan pencegahan penyakit maupun hama yang menyerang pada tanaman cabai rawit ini yang kita tumpang sarikan dengan pepaya. Jadi kalau virus Gemini pada tanaman cabai rawit itu tidak terlalu berpengaruh guys. Jadi walaupun cabai rawit terkena virus Gemini, buahnya tetap lebat guys. Itu bisa dilihat guys, sangat lebat. Beda dengan tanaman cabai besar maupun cabai keriting. Seketika terkena penyakit virus Gemini, biasanya buahnya sangat-sangat jarang ataupun bisa dikatakan nggak ada. Makanya kita rekomendasikan tumpang sari yang paling bagus untuk tanaman pepaya adalah dengan cabai rawit. Untuk di pasaran di Kebumen, untuk di wilayah saya itu kebanyakan peminatnya tuh cabai cempluk yang besar. Karena kadang di daerah tertentu minatnya itu dengan cabai-cabai dewata ataupun cabai kecil lainnya. Kalau untuk cabai cempluk yang besar ini kategorinya cabai besar guys. Jadi cabai besar, keuntungannya saat kita menjumpai harga murah, kita masih nutup untuk operasional dan kita masih mendapatkan kelebihan untuk memberikan suatu pupuk dan kita sedikit menabung. Perbedaannya untuk rawit cempluk ini, satu orang untuk tenaga yang lumayan profesional itu satu hari bisa mendapatkan 50 kg satu orang. Sedangkan untuk cabai kecil ataupun cabai yang sedang sejenis dewata itu kurang lebih 25-30 kg guys. Jadi bisa dapat kita hitung dan kita antisipasikan saat panen harganya murah, kita masih dapat umpang. Seperti itu guys. Jadi dulunya ini adalah tanaman tomat, dan tanpa kita bongkar lalu kita sulam dengan cabai rawit guys. Alhamdulillah sukses, cabainya lebat dan pepayanya pun masih ada buahnya. Jadi kita masih dapat panen pepaya dan cabainya bisa kita panen itu guys pepayanya. Jadi masih lumayan lebat. Jadi dulu ini sudah saya upload di awal-awal saya merintis di dunia per YouTuber guys.